రేపటి సంగ్రామం కనుక యుద్ధంలో ప్రాణం వదిలిన వాడు 300% పెంచండి. అతన్నెవ్వరూ ఆపలేరు. Selamat datang di studio bocor kami. Studio tempatmu untuk bisa tahu bocoran film-film yang seru. Film kali ini berjudul Shera Narasimha Reddy. Film ini menceritakan tentang kisah bersejarah dari India, kehidupan seorang Uyyalawada Narasimha Reddy. Film ini diperankan oleh Chiranjeevi sebagai Narasimha Reddy, Sudeb sebagai Afukuraju, Vijay sebagai Raja Pandi, Amitabh Bachchan sebagai guru. Walaupun film ini adalah film kolosal yang menceritakan tentang sejarah India, tapi juga tetap dibumbui oleh cerita-cerita percintaan. Adegan awal, para prajurit yang bertanya-tanya, mungkinkah segelintir dari mereka ini bisa melawan pasukan Inggris? Untuk memotivasi, Ratu menceritakan kisah Narasimha Reddy yang pemberani dan juga memberontak berani melawan Inggris. Saat itu, 1 dekade sebelum pemberontakan di tahun 1857. Cerita pun flashback saat ia lahir. Narasimha hampir dianggap mati, namun ia ternyata masih hidup. Seiring berjalannya waktu, Narasimha tumbuh menjadi lelaki yang kuat. Ia terus berlatih. Bahkan, ia punya kekuatan menahan nafas sekian lama dalam air. Ini adalah Laksmi, seorang wanita yang melihatnya di dalam kolam. Ia terkejut. Laksmi melihat Narasimha sedang bertapa di dasar kolam tanpa bantuan apa-apa. Di awal-awal film ini kita pelan-pelan diperlihatkan bagaimana berpengaruhnya Narasimha untuk para penduduk di sekitar. Narasimha Reddy menjadi penguasa sebagian wilayah di India Selatan, yaitu Rayalasima. Ia selalu mencari jalan keluar untuk membebaskan kerajaannya dari cengkraman Inggris. Suatu hari, Narasimha dipertemukan dengan Laksmi. Saat itu gerombolan kerbau menyerbu desa dan mengamuk. Narasimha berusaha untuk mengalihkan kerbau-kerbau yang mengamuk tersebut ke sungai. Laksmi tentu benar-benar terkesima dengan apa yang dilakukan oleh Narasimha. Adegan kemudian beralih saat salah satu rumah kebakaran. Seluruh penduduk heboh untuk membantu menyelamatkan penghuni rumah tersebut, termasuk Narasimha. Ia masuk ke dalam rumah tersebut walaupun sangat berbahaya. Setelah ibu dan anak dalam rumah tersebut selamat, Narasimha mengetahui bahwa kebakaran tersebut disengaja. Ia marah besar. Ia bertanya pada seluruh penduduk siapa yang sengaja membakar. Tiba-tiba seorang ibu mengakuinya. Ibu yang ternyata menempati rumah tersebut. Sedihnya, ia mengaku membakar rumah itu karena malu anaknya mencuri makanan. Dulu mereka sangat subur dan tidak kesusahan sama sekali akan makanan. Kondisi saat ini membuat anaknya mencuri. Daripada hidup menanggung malu, ia rela membakar rumah dan mati bersama anaknya. Seluruh penduduk terdiam dan sedih, termasuk Narasimha. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membagi makanan. Bahkan Narasimha memanggil petugas yang biasa menagih pajak penduduk untuk diserahkan pada Inggris. Ia mengatakan bahwa kondisi saat ini susah panen, penduduk tidak akan membayar pajak apapun pada Inggris. Ini adalah momen di mana Narasimha dan Laksmi bertemu kembali. Ia terpana melihat Laksmi menari dan akhirnya mereka berbincang. Saat itu Laksmi terang-terangan mengatakan bahwa ia jatuh hati dengannya. Narasimha pun demikian. Ia memberikan kalungnya dan menggenggam tangan Laksmi. Narasimha benar-benar jatuh cinta. Karena wilayahnya sangat kekeringan,
Guru Gosayi meminta yagna dilakukan, semacam ritual untuk hujan. Narasimha mengatakan seharusnya yang melakukan yagna adalah mereka yang sudah menikah. Sang guru kemudian mengatakan bahwa sebenarnya Narasimha sudah menikah saat ia kecil dulu. Saat itu, tiba-tiba Narasimha mengingat ia dinikahkan dengan wanita bernama Sidamama. Namun, pasangan yang sudah menikah itu dipisahkan karena beberapa hal, dan mereka saat ini harus bersatu kembali. Narasimha hancur sebab ia sangat mencintai Laksmi. Tapi ia tak berdaya. Pernikahan terlanjur dilakukan saat mereka masih kecil. Dan saat ini Narasimha harus menerima Sidamama sebagai istrinya dan meninggalkan Laksmi. Saat hampir bunuh diri, Laksmi berhasil dicegah oleh Narasimha dan ia menasihatinya untuk menggunakan bakat menarinya untuk sebuah kebaikan yang lebih besar. Adegan film ini kemudian menuju di sebuah ladang. Para petani sedang beristirahat. Kebun terlihat sangat tandus. Tiba-tiba pasukan Inggris datang untuk menagih pajak. Mereka memohon untuk tidak membayar apapun karena kekeringan melanda. Pimpinan pasukan tersebut lalu mengatakan tidak perlu membayar hasil panen, tapi membayar pajak tanah. Tentu itu juga memberatkan para petani. Jackson, perwira dari Inggris, membuat permainan yang jelas menyiksa petani. Ia mengatakan akan mengambil tanah perkebunan mereka. Petani harus lari dengan cepat sampai mana ia kuat. Lalu akan disusul oleh kuda prajurit Inggris. Jika kuda tersebut berhasil melewati petani yang lari, sampai situlah tanah mereka. Sisanya akan diambil oleh pihak Inggris. Salah satu dari mereka, Subaya namanya, berlari kencang. Kencang sesuai kekuatannya. Karena ia sudah tua, tak mungkin bisa berlari cepat hingga ujung perkebunan di tengah siang bolong. Kuda pun lari menyusulnya. Tiba-tiba Narasimha datang dan menghajar seluruh pasukan Inggris sendirian. Pemimpin pasukan tersebut pun terkejut. Jackson terlihat takut. Ia lalu diusir oleh Narasimha. Jackson kemudian balas dendam ke sebuah desa yang sedang mengadakan upacara desa. Ia mengambil semua hasil panen. Salah satu anak kecil yang rumahnya dibakar di adegan sebelumnya, ia berlari menuju kereta makanan yang diambil oleh Inggris. Ia nekat karena ia teringat perkataan Narasimha padanya bahwa kita berhak mengambil dan mempertahankan barang milik kita sendiri. Dan hasil panen tersebut jelas milik mereka. Ibu anak tersebut panik dan takut. Ia tak mau anaknya tertimpa bahaya. Kemudian karena keberanian anak tersebut, beberapa orang penduduk desa berani untuk mengambil hasil panen mereka dengan genggaman tangan mereka. Singkat cerita, Jackson malah menyiksa mereka. 5 orang dibunuh dan anak kecil tersebut dibakar. Saat Narasimha datang, ia sangat marah besar. Ia berjanji di depan jasad anak kecil tersebut bahwa ia akan memberontak dan membebaskan India dari jajahan Inggris. Narasimha yang penuh amarah memasuki pemukiman Inggris, menyerang ratusan prajurit Inggris yang menghadangnya. Akhirnya, Jackson dan Narasimha beradu. Mereka bertarung dengan hebat. Sampai akhirnya Jackson berusaha melarikan diri. Ia terjun ke sungai. Namun, Narasimha berhasil menangkapnya di sungai. Ia dibekap dan Narasimha kepala Jackson. Pihak Inggris semakin mengamuk saat mendapat kiriman kepala Jackson. Mereka terkejut, namun segera membuat strategi balas dendam. Dan ini adalah saat Narasimha berusaha meminta dan mengajak para penguasa untuk melawan Inggris. Mereka menolaknya. Namun, penduduk mendukung Narasimha.
Malam harinya, mereka bertarung melawan ratusan prajurit Inggris, bersamaan juga dengan istri Narasimha yang melahirkan. Peperangan terus berjalan, dan Subaya, kita bisa lihat ia dilumpuhkan. Ia tewas. Narasimha menang dan semakin kuat untuk melawan para prajurit Inggris. Mereka akhirnya lumpuh dan kalah di tangan Narasimha. Saat itu juga, para penguasa yang tadinya menolak untuk menantang Inggris tiba-tiba datang dan bergabung bersama Narasimha. Sang ibu membawa bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Sidamama, anak Narasimha. Ia memberi nama anaknya Subaya. Setelah mengatur beberapa strategi untuk melawan Inggris, Narasimha mengatakan pada istrinya, harus selalu siap bertempur, karena ia akan berperang melawan Inggris dan membela bangsa. Istrinya harus siap menjaga diri dan anaknya, juga ibunya. Suatu hari, istrinya dan anaknya diculik para prajurit Inggris, dan itu atas bantuan kakak Narasimha sendiri. Ia dibayar dan menjadi pengkhianat. Entah dari mana Narasimha tahu, Narasimha dan pasukannya berhasil menyelamatkan istri dan anaknya. Kemudian ia segera mengamuk dan akan membunuh kakaknya sendiri, yang tidak hanya mengkhianati keluarga, tapi juga mengkhianati perjuangan bangsa. Narasimha lalu menyerahkan pada ibunya hukuman apa yang akan diberikan pada kakaknya. Salah satu raja kembali bergabung dari wilayah Tamil. Ia datang dan mengatakan mengetahui Narasimha, karena semua penduduknya selalu bernyanyi untuk Narasimha. Laksmi lah yang memperkenalkan Narasimha Reddy itu ada. Laksmi dan Sidamama akhirnya bertemu. Mereka berbincang dan mereka saling mengagumi. Salah satu anggota yang bergabung bersama Narasimha bertemu dengan pihak Inggris, Cochrane. Mereka menandatangani sesuatu. Sepertinya akan ada pengkhianatan. Terutama saat Narasimha mengatakan bahwa ialah yang menjadi raja di India. Sang pengkhianat, Basiredi, kemudian berusaha mempengaruhi Afukuraju untuk membunuh Narasimha dan keluarga. Ia lalu menunjukkan surat perjanjian atas pembagian wilayah yang sudah ditandatangani dengan pihak Inggris. Afukuraju menyetujuinya. Lalu mereka mengatur strategi untuk membunuh Narasimha dan keluarga. Pembunuhan-pembunuhan mulai terjadi. Saat ini sampailah di ruangan Narasimha. Ternyata orang lain yang ada di situ. Dan inilah, semua prajurit pengkhianat dibunuh. Basiredi terkejut. Ternyata ia dijebak. Afukuraju bersama Narasimha dan Feraredi dan yang lainnya memainkan permainan ini untuk mengetahui musuh dalam selimut. Ternyata Basiredi lah pengkhianatnya. Yang lebih mengejutkan adalah anak Feraredi juga menjadi anggota pengkhianat tersebut. Betapa hancur dan terkejutnya Feraredi. Ia terpaksa harus rela membunuh anaknya. Namun karena Feraredi terlihat gemetar, Narasimha menawarkan diri untuk membunuhnya. Kita menuju adegan berikutnya, di mana ini adalah Laksmi diculik dan akan dilecehkan oleh seluruh pasukan Inggris. Mereka berada di tengah-tengah kotak-kotak bahan peledak yang siap dijadikan senjata untuk melawan pasukan Narasimha Reddy. Laksmi yang jelas tak berdaya sendirian tiba-tiba mempunyai ide. Ia teringat pernyataan Narasimha untuk menjadi orang yang berguna dan mempunyai tujuan. Kemudian Laksmi tiba-tiba menari dengan lincah dan tegas.
Ia sengaja membuat kainnya terkena api. Dan ia membakar dirinya sendiri untuk meledakkan seluruh bahan peledak yang ada di sekitarnya. Laksmi sekaligus bunuh diri dan berkorban. Keesokan harinya, Narasimha datang. Dan ia mengetahui salah satu abu di situ adalah milik Laksmi, karena ia mendapati kalungnya. Dengan hati yang penuh kesedihan, Narasimha kemudian membuat upacara untuk Laksmi dan melarutkan abunya di sungai. Saat ditanya namanya, Sida Mama tiba-tiba bersuara. Ia mengatakan nama abu yang akan dilarutkan adalah Laksmi Narasimha Reddy. Dalam peperangan, banyak pasukan pengikut Narasimha gugur. Namun akhirnya mereka berhasil melenyapkan 10.000 prajurit Inggris. Dan untuk melumpuhkan seluruh orang India, mereka, pasukan Inggris menyebarkan rumor bahwa Narasimha telah tewas. Dan ini adalah Vera Reddy saat ditangkap oleh Inggris. Saat Vera Reddy sadar, pihak Inggris berusaha mempengaruhinya untuk membunuh Narasimha. Caranya dengan mengingatkan Vera Reddy pada anaknya. Anaknya yang pengkhianat telah dibunuh oleh Narasimha. Dan ia diingatkan dengan kakak Narasimha yang juga berkhianat, namun tidak dibunuh. Hati dan pikiran Vera Reddy berhasil diracuni. Ia berencana membunuh Narasimha saat menyalakan api dia di gunung yang telah dinanti-nanti masyarakat India. Afuku Raju mengingatkan Narasimha untuk tak menyalakan api tersebut. Ia mempunyai firasat buruk. Namun Narasimha bersikukuh. Ia yakin ia tak akan apa-apa. Singkat cerita, Narasimha akhirnya meminum minuman yang sudah diracuni oleh Vera Reddy sebelum ia menyalakan api. Narasimha bahkan sempat bertemu dengan istri dan anaknya. Dan ya, akhirnya Narasimha lemah. Racun sepertinya sudah mempengaruhinya. Istri dan anak Narasimha terpaksa kabur lebih dulu. Narasimha terus berusaha menyalakan api. Vera Reddy meninggalkannya. Dan pasukan Inggris berhasil melumpuhkan Narasimha setelah menyalakan api. Di tengah jalan Vera Reddy meninggalkan Narasimha, ia malah terkejut bertemu anaknya. Ternyata anak Vera Reddy yang berkhianat itu tidak dibunuh oleh Narasimha. Narasimha justru memberinya nasihat dan kesempatan. Betapa terkejutnya Vera Reddy. Ia menangis. Hatinya malah semakin hancur karena ia terpengaruh oleh hasutan Inggris untuk membunuh Narasimha. Ia mengatakan pada anaknya, dialah pengkhianatnya. Saat melihat Narasimha tak berdaya diikat oleh Inggris, Vera menangis terseduh-seduh dan bersimpuh minta maaf. Dan ia bunuh diri. Kondisi peperangan ini semakin runyam dan menyedihkan. Semua penguasa dan pengikut Narasimha Reddy berhasil ditangkap oleh prajurit Inggris. Dan mereka disidang lalu diasingkan. Sementara itu, Narasimha Reddy dihukum penjara dan bersiap digantung. Ini adalah saat di mana Narasimha Reddy berjalan dan bersiap digantung. Seluruh masyarakat menyaksikannya. Semua bersedih dan tidak terima. Namun mereka hanya bisa melihat, tak bisa berbuat apa-apa. Karena penjagaan begitu ketat. Narasimha terlihat tak berdaya. Namun sorot matanya tetap dan selalu tajam dan penuh kekuatan. Narasimha Reddy berteriak dengan lantang, meminta seluruh penduduk untuk tidak menundukkan kepala. Dengan lantang ia berkata bahwa dengan kematiannya ini, justru harus membuat masyarakat semakin berani membela bangsa.
బతుకు నేర్పింది మనం. Keajaiban terjadi saat Narasimha menggantungkan dirinya. Ia tiba-tiba punya kekuatan untuk melawan pasukan Inggris. Ia berontak. Ia menghunuskan pedang dan berhasil membunuh salah satu pimpinan pasukan Inggris, Cochrane. Bertepatan dengan dipenggalnya kepala Narasimha Reddy. Ending perjuangan Narasimha betul-betul mengejutkan. Ia benar-benar telah tewas. Tangisan sang ibu begitu menyayat. Narasimha Reddy telah tiada. Namun, justru ia memulai kemenangan untuk India. Adegan film kembali ke adegan awal sang ratu yang menyemangati para prajurit untuk melawan penjajahan Inggris. Dan kisah tentang Narasimha Reddy di film ini berakhir. Kisah yang penuh semangat, heroik, dan juga ending yang sedih dan bahkan bikin kaget. Film ini berdurasi 2 jam 49 menit. Memang lama, tapi benar-benar buat kita makin melek dan gak pengen melewatkan adegan demi adegan. Ceritanya sangat penuh. Ya udah ya, terima kasih banyak sudah nonton spoiler Sheira Narasimha Reddy sampai habis. Nantikan bocoran film selanjutnya, oke? Stay healthy dan dadah!